kita kembali kepada topik Pak Boyamin. Apakah Firly akan masuk BUI segera dan kenapa Anda mengatakan itu? Ya gini aja, saya akan minggu depan kalau belum ada penetapan tersangka gugatan pra-peradilan. Dengan kalau kan akhirnya ketahuan alat bukti. Tapi saya juga memfasilitasi beliau-beliau kalau tidak ada alat bukti ya segera hentikan biar tidak tersandera. Gitu loh. Saya gitu aja caranya. Jangan disuruh jawab pasti tersangka itu enggak, caranya saya pasti lewat gugatan pra-peradilan. Itu pertama. Tapi kedua, saya bangga dong sekarang ketua KPK kita sudah kaya raya, berlebih turah-turah 630 juta untuk nyewa setahun. Kecil. Saya bangga itu. Makasih. Artinya apa? Bangga kenapa? Ya, nanti mudah-mudahan penyidik sekaligus mendalami itu bagaimana uang itu dan Alektirta bagaimana, kan gitu kan sebenarnya. Ini kan ada masih perbedaan. Pak Ian kemarin ngomong apa, Pak Alektirta ngomong apa, ya mudah-mudahan didalami juga gitu. Pak Asmi, ahli hukum pidana, apakah Firly akan masuk BUI? Saya kira penyidik sepanjang penyidik tidak ragu dan ada keberanian, nggak usah hiraukan derungan atau bisikan angin dari manapun. Jalan lurus gitu loh. Karena menurut saya Ketua KPK saat ini sudah mengkorup kebenaran dan menciptakan kebohongan. Dan perbuatannya itu sangat kontradiksi dengan kewajiban dia sebagai pejabat publik. Saatnya kualitas penegakan hukum harus ditunjukkan oleh Polda. Apakah pernyataan Direktur Krimsus Polda Metro Jaya yang mengatakan 2 alat bukti telah ditemukan, apakah itu harus segera dilanjuti dengan satu tersangka? Oh iya, saya kira harus dilanjutkan Pak Hotman karena semua prosesnya sudah selesai. Jadi SPDP sudah, ya kan? Mau tidak mau dia harus serahkan berkasnya, kepungan tadi sudah juga dilakukan, pemeriksaan ahli sudah dilakukan, pemeriksaan saksi-saksi juga sudah dilakukan. Apakah ada backing bermain sehingga masih tertunda? Ya dalam praktek bisa saja terjadi, karena itu tadi apakah ini berdasarkan selera ataukah berdasarkan dekatnya dengan kekuasaan. Karena hukum tanpa kekuasaan angan-angan. Sekarang Pak Praswat, mantan penyidik KPK yang TKO, yang di knock out dari KPK di zaman pimpinannya Pak Firly. Omongan TKO ini berapa kali? Ada 6 kali. Karena tidak memenuhi wawasan kebangsaan. Mungkin kau tidak hafal Pancasila waktu itu. Pertanyaannya, dari segi Anda sebagai penyidik, dari cara bicaranya KPK telah digeledah, apalagi dan sebagainya, sudah dinyatakan apakah menurut analisa Anda Firly bakal masuk BUI segera? Yang pasti teman-teman Polda Metro Jaya sudah menemukan peristiwanya. Maka mereka menaikkan proses dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kita kembalikan saja ke KUHAP, Pak Hotman. Jika kemudian sampai belum ada peristiwanya lalu kemudian naik ke penyidikan, maka teman-teman Polda Metro Jaya bisa dikatakan seperti kata Bang Ian, fitnah, mengada-ngada dan lain-lain. Tapi saya yakin 1.000.000% bahwa peristiwa pemerasan itu sudah ditemukan. Dengan Direktur Krimsus Polda mengatakan telah ditemukan 2 alat bukti. Artinya apa itu dari segi penyidikan? Sudah ditemukannya peristiwa pemerasan tersebut. Dan 2 syarat alat bukti. Maka penyelidikan dinyatakan cukup untuk naik ke penyidikan. Dan tersangka. Di penyidikan lah akan ditetapkan tersangka. Bang Unman saya lengkapi, pemerasan pasalnya 2, terus pasal 11 itu tentang gratifikasi, ketiga pasal 36. Ya bisa aja seperti pernah saya di bandara kasus bea cukai itu, kemudian pasalnya 12 dan pasal 11. Tapi yang dituntut, yang diputus hakim pasal 11. Ya kita tunggu aja lah nanti dilengkapi, maksud saya gitu. Oke Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.